Halo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan saya Herbert Sinaga, di mana kita akan kembali membahas topik yang menarik melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near, atau waktunya sudah dekat. Masuki seri kedua ini yang bertemakan kehidupan kita dan hukum Tuhan, kita akan membahas satu hal yang sangat penting. Siapakah yang menciptakan setan? Dari mana dia berasal? Mengapa dia menjadi jahat? Kita akan membahas ini dengan satu narasumber yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab, firman Allah yang hidup. Bila saudara-saudara ingin mengikuti video lanjutan dari seri ini, dapat segera subscribe, komen, dan like channel ini, sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri berikutnya. Bila saudara belum menonton video sebelumnya, silakan buka, dan banyak pelajaran yang menarik untuk kita ketahui. Siapakah setan itu? Banyak orang percaya kalau setan itu adalah figur mistik atau mistis. Namun Alkitab mengatakan bahwa ia itu nyata, yang dimana dia berusaha keras menghancurkan manusia, bahkan dia menjerat individu, keluarga, gereja, bahkan satu negara untuk membawa suatu penderitaan dan kesedihan di dunia ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita pelajari bersama apa yang Alkitab katakan dan Alkitab anjurkan bagaimana cara kita mengatasinya. Sebelum kita mempelajari lebih detail mengenai setan, ada satu pertanyaan yang penting. Dari mana asal mula dosa itu? Dalam 1 Yohanes 3:8 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Wahyu 12 ayat 9 dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi setan yang juga disebut iblis yang menjadi asal mulanya dosa. Alkitab dengan jelas menyatakan itu. Karena setan adalah awal mula dosa itu, siapakah setan itu sebelumnya? Di manakah dia tinggal? Dalam Yesaya 14 ayat 12 dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lukas 10 ayat 18 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesaya 28 dan 14 dikatakan, ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batunya yang bercahaya-cahaya. Nama setan sebelum dia berdosa adalah bintang timur atau putra fajar, atau sering disebut dengan dalam bahasa Latin Lucifer, yang berarti pembawa cahaya. Dan ternyata sebelumnya dia tinggal di surga, bahkan posisinya dekat dengan tahta Allah atau kerub. Nah sekarang, dari mana asal Lucifer? Apa yang Alkitab katakan mengenai dia? Yesaya 28:15 dikatakan, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Yesaya 28:12-13, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, dan disediakan pada hari penciptaanmu. Yesaya 28:14-15, ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Tuhan Allah lah yang menciptakan Lucifer sebagai malaikat yang sempurna dan tidak bercela. Sampai satu saat Lucifer jatuh ke dalam kecurangan yang dibuatnya sendiri. Nah sekarang, apalagi yang Alkitab katakan mengenai Lucifer ini?
Selain dari Lucifer diciptakan oleh Tuhan, begitu juga dengan malaikat-malaikat yang lain seperti yang ditulis dalam Efesus 3:9, dan dia juga berada dekat dengan dua kerub atau malaikat penjaga takhta Allah yang berdiri di samping kiri dan kanan takhta Allah seperti yang ditulis dalam Yeskiel 28:14. Dia juga adalah salah satu malaikat yang tertinggi dan dia juga seorang pemimpin. Dicatat dalam Yeskiel 28:14. Kecantikannya hanya sempurna, berhikmat, dan menakjubkan. Yeskiel 28 ayat 12 dan 17. Dia diciptakan dengan kemampuan musik yang luar biasa dan dia pemimpin biduan surga. Yesaya 14 ayat yang ke-11. Bila dia diciptakan dengan begitu sempurna, apa yang terjadi dalam kehidupan Lucifer sehingga dia menjadi berdosa? Dosa apa sebenarnya yang dibuat oleh Lucifer? Yeskiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Yesaya 14 ayat 13-14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Justru karena kecantikan dan kepintarannya, dia menjadi sombong, cemburu, dan akhirnya muncullah ketidakpuasan dalam hati Lucifer, sehingga dia mulai berkeinginan menjatuhkan Allah dari tahtanya, dan dia ingin menjadi seperti Allah dan menuntut supaya dia disembah. Mengapa penyembahan itu merupakan hal yang sangat penting? Apa yang Alkitab katakan mengenai penyembahan? Dalam Matius 4 ayat 8 dan 11 dikatakan bahwa penyembahan adalah sebuah kunci ujian untuk sebuah keinginan. Wahyu 14 ayat 6 dan 7, hanya Allah lah yang harus disembah. Keluaran 23, Tuhan menyatakan tidak ada ilah lain selain Dia yang harus disembah. Wahyu 22 ayat 8-9, semua malaikat menyembah Tuhan. Nah, sekarang apa yang terjadi di sorga sebagai akibat Lucifer berdosa? Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Rupanya di sorga terjadi satu peperangan, dan Lucifer berhasil menghasut sepertiga malaikat sorga untuk melakukan pemberontakan kepada Allah. Ini dicatat dalam Yohanes 8 ayat 44. Setelah peperangan di sorga, Lucifer diusir dari sorga. Setelah pengusiran itu, Lucifer menjadi yang disebut dengan setan, yang berarti musuh atau pemfitnah, dan pengikutnya disebut dengan iblis. Setelah setan diusir dari sorga, di manakah dia tinggal? Apakah di neraka seperti yang dikatakan banyak orang? Dan apa yang direncanakannya untuk manusia? Ayub 2 ayat yang kedua. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Alkitab menyatakan bahwa setan tinggal di bumi. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan umum yang mengatakan bahwa setan tinggalnya di neraka.
1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan diibaratkan seperti singa yang mengaum untuk memangsa manusia. Dari ayat tersebut terlihat jelas bahwa rencana setan adalah untuk menjatuhkan manusia supaya semua manusia binasa. Mengapa setan menjadi penguasa dunia ini? Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada Adam dan Hawa. Mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Roma 6 ayat ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai seorang hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari ayat ini kita bisa melihat, setelah penciptaan memang Tuhan memberikan otorisasi kepada Adam dan Hawa di atas dunia ini seperti yang tercatat dalam Kejadian 1:26. Namun, saat mereka jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan akan kuasa itu, yang selanjutnya kuasa itu dimiliki oleh setan, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 16. Penguasa dunia itu dilemparkan keluar dari Taman Eden karena mereka jatuh dalam bujukan setan, dan selanjutnya setan pun menjadi penguasa dunia ini. Karena setan kalah di surga, setan berusaha menyerang Tuhan melalui ciptaannya, yaitu manusia. Setan menganggap rendah manusia dan mudah ditaklukkan yang merupakan ciptaan Tuhan itu. Dengan menjatuhkan manusia, maka tujuan menyerang Tuhan dapat dia lakukan. Dengan menjatuhkan dan menghancurkan manusia, tentu saja akan menyakiti hati Tuhan juga. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa untuk apa yang tidak boleh dilakukan? Apa hasil daripada ketidakpatuhan itu? Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Adam dan Hawa diberitahukan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Bila mana mereka melanggar hal itu, hukumannya adalah mati. Saat itu Tuhan telah menyediakan berbagai macam makanan yang boleh dimakan di Taman Eden itu. Tetapi hanya satu yang tidak boleh, yaitu buah dari pengetahuan baik dan jahat. Namun, Adam dan Hawa gagal dalam penurutan itu. Penurutan melambangkan kepercayaan. Bila percaya dan mengikut perintah Tuhan, kita akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi dengan percaya dan mengikuti perintah setan, berarti kita akan beroleh kematian yang kekal. Bagaimana setan menipu Hawa? Kebohongan apa yang dia katakan? Seperti kita ketahui, Adam dan Hawa diciptakan secara sempurna. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Kejadian 3 ayat 1, 4, dan 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi setan membujuk Hawa dengan kebohongan, yang adalah bahwa kamu tidak akan mati. Dan yang kedua, bahwa kamu akan menjadi bijaksana seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat.
Cara setan melawan kebohongan adalah dengan mencampurkan kebenaran dan kebohongan, di mana itu sangat efektif dan menarik, dan memberikan salah pengertian kepada Adam dan Hawa perihal karakter Allah. Mungkin ada di antara kita ada yang berpikir, mengapa hanya dengan memakan sepotong dari buah adalah hal yang buruk sehingga mereka harus diusir dari Taman Eden? Itu hanya sedikit yang dimakan, tidak semuanya. 1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Yakobus 4:17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Dari ayat-ayat tadi kita bisa mengambil satu pemikiran. Memakan sepotong dari buah yang dilarang Tuhan adalah dosa. Karena itu penolakan atau pelanggaran dari perintah Tuhan tidak menjadi masalah besar atau kecil buah yang dimakan tersebut, karena dalam prinsipnya telah menolak atau melanggar perintah Tuhan. Jadi satu pelajaran penting bagi kita di sini adalah besar atau kecil pelanggaran atau dosa yang kita buat itu adalah tetap dosa. Dengan memakan buah itu berarti mereka menurut akan perintah setan daripada Tuhan dan membawa pemisahan mereka dengan Tuhan, seperti yang dicatat dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Akhirnya Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden untuk menghindari mereka makan buah pohon kehidupan yang membuat dosa menjadi kekal. Bagaimanakah rupa atau wujud setan itu? Apakah setan akan diampuni atau akan dibinasakan? Apakah dosa akan ada lagi di surga? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk kita bahas. Untuk itu, ikuti pembahasan berikutnya yang akan kita bahas pada video berikutnya dengan judul Setan dalam Rupa, Strategi, dan Kebinasaannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus